Kan lagu pembuka Mada Bakti 551. 551. Marilah hai umat Allah, agungkan Tuhan kita, terpujilah nama Allah, kini dan selamanya. Dari terbitnya sang surya sampai pada terbenamnya, hendaknya berkumandang nyanyian bagi Tuhan, para kudus dalam surga dipilih oleh Allah dari dunia seluruh dan dari para bangsa, karena hidupnya di dunia menjadi teladan kita. Mari bersama-sama memuji Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Malam, Pastor. Baik yang berada di gereja katedral ini, di tempat suci ini, di rumah Allah, maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming dari tempat masing-masing. Mari kita bersama-sama dengan seluruh umat Allah, dengan saudara-saudari kita di seluruh dunia, kita merayakan peringatan wajib seorang kudus bernama Santa Katarina dari Siena. Seorang gadis sederhana yang punya komitmen untuk mengasihi Kristus. Ia memilih jalan hidup yang tidak populer, yakni menjadi seorang biarawati. Namun dengan usia yang sangat singkat, meninggal dalam usia 33 tahun, ia telah mengubah gereja. Bahkan ia mampu meyakinkan Paus yang sedang berada di Prancis di pengasingan untuk kembali ke Roma dan memimpin gereja umat Allah. Oleh karena itu kita mohon rahmat istimewa agar dalam perjalanan hidup kita, panjang atau singkat usia kita, itu bukan soal, tapi bagaimana kita mengisi hidup kita dengan komitmen untuk mengasihi Allah dan sesama. Itulah yang kita mohon agar hidup kita dari hari ke hari semakin bermakna, semakin membahagiakan. Untuk itu mari kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan kita, karena acap kali kita tidak mampu dengan penuh komitmen mengasihi Allah dan sesama, sebagaimana yang dilakukan oleh Santa Katarina dari Siena. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita,
mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah mengobarkan hati Santa Katarina dengan kasih ilahi setiap kali ia merenungkan sengsara Kristus dan melayani gerejamu. Semoga berkat doa permohonannya, umatmu yang dipersatukan dengan misteri Kristus selalu bersukacita memandang kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersatu dengan dikawin Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu Ya ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya.
hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kasih Setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku yang terkasih, siapa di sini yang jadi bos? Jangan angkat tangan ya. Siapa yang jadi bawahan? Jangan juga angkat kaki ya. Apa yang saya mau katakan? Realitas dalam kehidupan sehari-hari itu selalu ada atasan, ada bawahan. Ada big boss, little boss, pokoknya bos lah ya. Yang biasanya bosi ya. Dan ada bawahan ya. Ada guru, ada murid. Ini realitas. Dan Tuhan Yesus mengajak kita untuk menemukan makna dari relasi ini. Tuhan bersabda, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Namanya juga hamba.
ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Kemudian lebih lanjut Tuhan bersabda, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, jika kamu tahu, pengetahuan hanya sampai di sini, knowledge. Kita tahu bahwa kalau mau melayani, kita mesti menjadi seorang hamba. Dan ini dikembangkan sekarang di berbagai macam tempat. Maka ada namanya servant leadership, quality service, public service, dan semuanya service. Main volley pun ada servisnya. Semua mau melayani. Tetapi apa yang ada di balik pelayanan itu? Apa motifnya? Itu yang membedakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau mau teori melayani begitu banyak, tetapi Tuhan tidak memberikan teori, Tuhan memberikan teladan. Melayani sampai titik darah penghabisan. Ia menyerahkan hidupnya di kayu salib. Pelayanan total. Oleh karena itu, bukan teorinya yang penting, tapi spiritualitas dari pelayanan itu. Dan hanya mampu kita wujudkan kalau kita bersatu dengan Dia yang telah memberikan kita hidupnya melalui pelayanan total demi keselamatan kita. Kalau kita melakukan ini, bukan hanya mengetahui ini, berbahagialah kita. Mau bahagia? Lakukan pelayanan dengan spirit, dengan cinta yang telah ditanamkan oleh Tuhan Yesus dalam diri kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab kekurangan kami memberi peringatan Santa Katarina. Terdorong oleh nasihatnya, semoga kami dapat mewartakan kasih-Mu dengan hati yang berkobar-kobar dalam pelayanan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
kita sekalian telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita putra-putri Allah, maka marilah kita menyembah Allah dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah jamuan Tuhan ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jika kita berjalan dalam terang, sebagaimana Allah berada dalam terang, kita bersekutu satu dengan yang lain, dan darah Yesus Kristus Putranya menyucikan kita dari segala dosa. Haleluya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan kami dengan santapan surgawi. Semoga santapan rohani ini yang kami terima pada peringatan Santa Katarina ini menjadi bekal